Um, kita sekarang ngomongin tentang isu-isu yang ada di ketika pemilu sekarang nih. Banyak di antara mereka katanya nggak paham isu-isu yang ada di seputar pemilu ini begitu. Kira-kira kalau misalnya ini karena pemilunya sebentar lagi nih, yang perlu mereka lihat itu apa sih? Apa namanya? Cukupkah misalnya melihat lalu halaman Facebooknya kah atau program kerjanya? Sepertinya masih belum jelas begitu. Mereka ini harus melihat aspek apa sih dari kandidatnya? Mungkin ada tips-tips untuk pemilih-pemilih yang ada di luar negeri ini. Mungkin kalau dari saya sih gini ya, kalau ngelihat yang maju sekarang ya, itu kan 90% dari calon lama ya, 90% dari 560 ya itu maju lagi, jadi at least ya 500 orang kemarin jadi anggota DPR itu maju lagi. Ada berapa partai, Valdo? Ada 15 partai, 12 partai nasional, 3 partai lokal. Oke, itu juga salah satu yang harus diingat bahwa hari ini sekarang peserta pemilu bukan 48 partai seperti beberapa tahun yang lalu, tapi semua ada 12 partai nasional, 3 partai lokal khusus untuk di Aceh. Tapi untuk teman-teman semua yang ada di Dapil 2 ini adalah 12 partai yang dipilih ya. Lanjut tadi, cara paling simpel ya, menurut saya itu adalah ketik nama calegnya itu di Google dan lihat track recordnya, apakah ini adalah calon yang sering absen, bolos, atau dia punya track record mendukung undang-undang yang berguna bagi rakyat gitu kan, atau mungkin ya caleg-caleg yang mendukung pembubaran KPK. Nah, kita bisa trace dari sana gitu, atau mungkin tidak nongol sama sekali gitu, ini siapa, ini sopo, orangnya nggak tahu gitu. Nah, itu yang mungkin cara yang paling simpel menurut saya yang bisa teman-teman lakukan untuk mencerdaskan diri. Karena apa? Karena memang ya lucu saja gitu, mereka yang maju sekarang itu adalah orang-orang lama. Jadi setidaknya 5 tahun kemarin itu ya kita bisa ngeliat lah, walaupun kita nggak tahu LPJ DPR itu sampai hari ini kayak apa kan. Ya. Nah, kira-kira itu saran paling simpel dari saya kayak gitu. Cek aja nama dia Google, cek aja partainya gitu, apa yang telah dilakukan 5 tahun sebelumnya gitu. Ya. Saya rasa kayak gitu. Dan barusan itu saya lihat juga beberapa minggu yang lalu tuh ada beberapa aplikasi-aplikasi yang dikeluarkan oleh beberapa ya anak-anak muda ya, kayak orang baik.org gitu. Karena di trace melalui CV para caleg. Nah, itu juga bisa jadi sebuah sebuah cara yang berguna gitu, untuk teman-teman bisa melihat. Mungkin Pak Masom gimana Pak? Kalau walaupun dari PPLN harus netral nih Pak ya, tapi kalaupun ada satu cara paling mudah. Iya, sebetulnya kalau kita lihat pemilih luar negeri, khususnya untuk di Inggris Raya ini, internet kelihatannya bukan hal yang susah. Jadi seperti tadi Valdo bilang, melihat jejak rekam calon legislatif itu bisa. Jadi itu salah satunya. Tapi itulah dia sebetulnya program itu diperkenalkan pada saat kampanye saat ini. Jadi datanglah ke partai yang Anda rasa itu aspirasi Anda atau yang Anda belum tahu. Jadi disitulah kami dari penyelenggara pemilu hanya bisa bicara begitu dan memberikan kesempatan yang sama daripada calon yang paling baik atau calon yang paling buruk. Inilah dia namanya laga Anda. Berlagalah pada pemilu ini dan siaplah dengan menu yang Anda akan sampaikan kepada calon pemilih. Ya. Mungkin kalau misalnya ada caleg di luar sana yang mendengar, pelajar di Indonesia katanya pedulinya sama isu ekonomi, sama isu pendidikan. Jadi ini udah dikasih tips-and-trik ya kalau mendeketin pemilih Indonesia yang ada di Inggris, bicaralah tentang dua isu itu. Mungkin sekarang ada pertanyaan nih dari audiens kita. Yang pertama, dia ingin tanya, menurut dia media di Indonesia sedikit bias. Ini bermasalah nih kalau tadi kita caranya Google misalnya ya. Ada tips nggak dari kita, dari PPUK, atau dari Pak Masao, dari PPLN juga bisa, untuk bisa bantu filter informasi tentang pemilu, Pak? Karena kalau Google aja terus ketemu 5 entry pertama, mungkin semua beritanya bias gitu, nggak objektif. Gimana sih supaya dapat informasi seobjektif mungkin?
Saya kali ya, tadi yang ngusulin itu Ya, saya boleh, gitu. ya. Tapi menarik sih kalau saya memang media bias di Indonesia tuh udah rahasia umum lah. Yang warna-warnanya yang menguasai itu tuh memang udah fenomena umum. Nah, lagi-lagi tuh menurut saya sih cara memfilter yang paling sederhana adalah kembali ke diri kita lagi gitu. Ya, kembali ke diri kita. Jadi ketika mendengar berita itu ya gimana ya? Kalau saya secara pribadi sih ketika melihat berita tuh nggak lempeng-lempeng oh ya gitu, tapi kita mesti cross check dulu gitu kan, ini benar atau enggak gitu kan. Lagian koordinasi kita sama orang-orang di Indonesia kan tidak terlalu susah ya, jadinya bertanya ya. Poin ini yang ingin saya sampaikan adalah mencerdaskan diri itu pun harus cerdas gitu. Ya, jadi tidak semerta-merta kayak kacamata kuda atau kayak apa ya, mendengar tiba-tiba oh iya patah X apa ya, kayak apa yang lagi hangat sekarang, membawa anak-anak gitu ya kan, membawa anak-anak ketika kampanye. Nah itu pasti kita ceknya mungkin ke Bawaslu atau KPU. Saya juga nggak ngerti apakah Bawaslu telah menjalankan fungsinya dengan baik atau tidak ya. Kalau menurut saya sih, jika Bawaslu bisa menjalankan fungsinya sebagai ya kayak polisinya pemilu gitu, at least kita bisa ngeliat dari dia gitu, perkembangan pemilu, pelanggaran yang terjadi apa. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah ketika melihat media pun kita mesti cerdas dan cermat juga. Jadi jangan sampai ya, Selalu cross check dan jangan ini sih cuma percaya gitu aja ya. Memang sih kalau menurut saya tuh ya asumsi itu bisa jadi landasan teori di skripsi gitu. Nah itu tuh bahaya sih. Ya, kalau di skripsi ada bahasanya itu selalu triangulasi, jangan cuma percaya dari satu sumber aja. Ya betul Nanti sekali. bisa dibohongin. Mungkin closing statement untuk terakhir kali, pesan-pesan untuk teman-teman semua yang ada peserta di sini yang mendengarkan. Dari Pak Marso, mungkin dari PPLN Pak, pesan-pesannya gimana Pak terakhir? Iya, mungkin begini saja. Jadi sekali lagi PPLN ini adalah bagian daripada KPU yang merupakan penyelenggara pemilu. Ya. Kami dari Panitia Pemilihan Luar Negeri Perwakilan London selalu ingin mengajak kita semua menggunakan hak konstitusional kita sebagai warga negara yang merdeka. Ya. Ikutlah dalam pesta demokrasi ini, datang ke TPS di perwakilan London, di KBRI London, dan memilih. Kita harus memilih. Menurut kami dari penyelenggara, dengan memilih kita bisa merubah negara di 5 tahun ke depan. Itulah dia. Terima kasih Pak Marso. Dari Valdo? Ya, kalau dari saya sih ini sebuah apa ya, sebuah usaha dari PPI masih harus ditingkatkan, mungkin bekerja sama-sama PPLN juga gitu, karena kita habis melihat riset tadi, mungkin ini juga representasi keadaan di Indonesia kayak gitu juga gitu. Orang masih optimis sama pemilu, tapi keadaannya tidak memiliki pemahaman yang baik. Nah, ini merupakan PR yang mudah-mudahan dalam 2 minggu ini bisa kita address, kita bisa selesaikan. Dan 2 minggu lagi ya? ya mungkin pulang lah dari 2 minggu 13 hari lagi. 13 hari lagi. 13 hari lagi kita masih punya PR, khususnya untuk divisi pendidikan kajian PPIP, Patria juga sama teman-teman yang ada di sini. Kita harus menyelesaikan masalah ini gitu. Nah, itu mungkin sebuah apa ya? Kalau dari PPIP sih kemungkinan kita akan mencoba menyelesaikan itu juga, bekerja sama dengan teman-teman PPI sedunia, mudah-mudahan masih bisa diajak kerja sama. Dan menurut saya sih, jika seandainya kita mulai pemilu ini kan, ya sekali lagi kalau dari saya ini bukan hanya sekedar 5 menit untuk 5 tahun, bukan gitu, tapi ada hal yang lebih besar yang harus kita titikkan, bahwa ini adalah pintu gerbang untuk kemajuan bangsa. Nah makanya kalau dari saya sendiri benar-benar ingin mengoptimalkan ya, karena SDM yang kita keluarkan untuk pemilu ini gede banget, duit banyak banget gitu kan. Nah makanya sayang kalau kita menyia-nyiakan pemilu ini. Mudah-mudahan jika saya pileg ini kita rasa nanti, mungkin kita evaluasi ya, pileg ini kita agak kurang optimal, mudah-mudahan di pilpres kita bisa mengoptimalkan, karena kita fokus ke gagasan, fokus ke ide, fokus ke ide-ide untuk membangun bangsa. Lagi-lagi kok saya itu aja sih, terserah orangnya siapa, tetapi yang penting idenya jelas ya, itu yang mencoba kita usahakan. Oke. Ya. Mantap sekali. Oke, kalimat penutup dari Valdo tadi termasuk sekaligus menutup diskusi kajian untuk Indonesia untuk volume yang pertama ini. Kami dari PPIUP mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Masao Sinulinga di hari Minggu ini menyempatkan untuk diskusi sama teman-teman lain dari Indonesia semua. Terima kasih juga untuk Valdo, dan terima kasih untuk Mbak Titi, walaupun tadi terputus-putus terus partisipasinya dalam diskusi ini, tapi kami sangat menghargai waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Pesan dari kami cuma satu, jangan cuma asal nyoblos,
tapi jadilah voters yang sangat informed voters, jadilah informed voters, jangan cuma asal nyoblos. Nantikan di kajian untuk Indonesia PPI UK selanjutnya yang insya Allah akan berlangsung di bulan depan, di bulan April. Ikuti terus informasi terbaru dari kami melalui Twitter di @PPI UK Official. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.